Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas sumber sinergi makmur, ya IOTF nih. Kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Ini untuk IOTF gitu ya, dari tanggal IPO memang perusahaannya dia masih relatif baru ya. IPO itu 6 Oktober 2023. Nah, dari data dividen yang saya temukan gitu, ini ya belum ada ya riwayat pembagian dividennya. Jadi biasanya kalau perusahaan yang tidak ada riwayat pembagian dividen ini, biasanya saya langsung skip aja ya, langsung close laporan keuangannya, nggak usah cari-cari lagi gitu ya, bagusnya di mana. Gitu kalau saya seperti itu. Kenapa? Karena perusahaan itu harus bagi dividen kalau buat saya ya. Perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau dia nggak bagi dividen ya belum terbukti bisnisnya ya, mungkin cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah dengan bisnisnya, atau mungkin hanya memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya gitu. Jadi sekali lagi buat saya penting untuk lihat riwayat pembagian dividennya. Oke, jadi ini belum masuk kriteria saya ya untuk si IOTF, cuman nggak apa-apa kita untuk belajar laporan keuangannya ya. Kita lihat sekarang untuk kas tara kasnya dulu ya, ini satuannya masih rupiah. Oke, kita harus cek ya kas tara kasnya itu tiap kuartal. Kenapa? Karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi uang ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansinya, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu kecil nilainya, bisa jadi perusahaan nanti akan kesulitan untuk bayar operasionalnya, ekspansinya, atau bayar pinjamannya. Ya. Dan posisi untuk si kas tara kasnya, si IOTF ini dia naik ya, menguat 26,6 miliar. Gitu. Jadi ya nanti detailnya kita pasti cek lagi ya di laporan arus kas ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke ekuitasnya dulu ya, langsung pilih ya saldo laba yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat ya, karena saldo laba ini adalah pos yang favorit saya lah gitu ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si IOTF dari dulu pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 7 miliar. Ya, ini sebenarnya bagus, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Tapi kenapa nggak bagi dividen? Gitu ya. Kalau nggak bagi dividen ya saya asumsikan aja untungnya masih di atas kertas aja ya. Jadi bisnisnya belum nyata, belum real, belum ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya gitu. Dan ya nggak apa-apa, tapi ini masih bagus ya saldo labanya positif. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya perusahaan itu artinya rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat gitu ya, naik tinggi, terbang to the moon, to the Jupiter, to the Pluto, apapun itu, ya saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung lihat dulu ekuitas pemiliknya yang ini nilainya. Ini kita pindahin dulu. Ya, ini kita lihat ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini masih 0,05 ya, masih 5%. Jadi si IOTF ini baru menghasilkan profit itu sebesar 5% modal awalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnisnya modal 1 miliar gitu, itu baru profitnya 1 miliar. Punya bisnis modalnya 100 juta ya, baru profitnya 5 juta. Ya, masih kecil. Perusahaan ini masih bertumbuh ya, dan masih jauh dari kata balik modal. Karena kalau balik modal nilainya udah 1. Ya, dan memang untuk perusahaan yang masih berkembang gitu ya, masih bertumbuh, nggak ada riwayat bagi dividen, ini dihargainya premium ya, di 2,97 gitu ya secara PBV-nya. Oke, selanjutnya langsung cek ke bagian laba rugi. Ya, untuk di laba rugi kita langsung pilih ke pendapatannya dulu yang ini nilainya. Ini kita harus lihat apa pendapatan. Kenapa? Karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar, ya disukai oleh customer-nya. Dan memang untuk kinerja pendapatan ini sekilas turun tipis ya, turun 500 juta lah. Gitu ya, turun berapa persen ya? Ya, cuma 1% ya, jadi nggak begitu berarti gitu. Oke, selanjutnya si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti akan muncul laba kotor ya, laba bruto yang ini nilainya ini harus kita lihat gitu. Kenapa? Karena si laba bruto ini dia menunjukkan inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya lewat gross profit marginnya ya. Jadi misalnya ini 40%, berarti kalau teman menjual barang atau jasa harganya 100.000
gitu ya, itu udah ambil laba kotornya 40.000 ya, 60.000-nya itu adalah harga barang atau jasanya ya. Jadi carilah perusahaan dengan laba bruto setinggi mungkin sesuai dengan sektornya gitu ya, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga nanti laba bersihnya, karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak, nanti baru keluar inti dari laporan laba rugi ya, yaitu laba bersihnya yang ini nilainya. Kita pindahin dulu, ya. Dan ini kita lihat ya, ini lihat ya, earning per share ini 0,12 ya. Jadi ini perusahaan ini sangat-sangat super premium ya. Secara PER ini 559 gitu ya. Teman-teman harus tahu kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share-nya. Jadi kalau beli IOTF gitu ya, kalau saya ya, berarti holding periodnya itu 5,5 abad ya, 559 tahun gitu ya. Udah diwariskan mungkin ke berapa generasi tuh, 5 atau 6 gitu ya. Sayangnya mungkin udah udah terserap bumi kayaknya gitu. Jadi ini terlalu mahal secara profitabilitas, secara laba bersihnya ya gitu. Maka kenapa banyak perusahaan itu investor itu cari perusahaan yang ya PER rendah ya, di bawah 5, di bawah 10 gitu, karena tergolong murah ya, cuman holding period 5-10 tahun udah balik modal, harapannya seperti itu ya. Dan sedikit ya, ini ambil laba bersihnya cuma 1% ya. Jadi misalnya jual barang 100 juta, cuma ambil laba bersihnya 1 juta ya. Ini kecil sekali ya gitu. Oke teman, nggak apa-apa ya, itu selera aja ya. Mungkin ada yang bilang PER segini murah, PBV segini murah, kan kembali lagi ya, untuk masalah valuasi dikembalikan kepada ya teman-teman investor ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek dulu ini laporan arus kas ya, laporan yang suka dilupakan oleh berita dan analis ya. Ini kita langsung cek yang pertama, penerimaan kas dulu, yang ini nilainya. Nah ini harus kita lihat ya, kenapa? Karena dia ini penerimaan kas itu berbeda dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, dia diakui aja gitu, jadi ya dicatat di atas kertas saja lah, sederhananya seperti itu. Tapi kalau penerimaan kas itu berdasarkan jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Jadi misalnya ini 100%, berarti teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 100 juta juga ya, bayar full gitu ya, nggak ngutang, nggak kurang. Nah, kalau periode sebelum ini kan 107%, artinya tadi jual barangnya 100 juta, customer bayar 107 juta. 7 juta lebihnya itu adalah mungkin piutang yang belum tertagih ya. Nah, maka kita harus lihat rasionya ini harus tinggi ya, mendekati 100%. Karena si uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Paham? Nah, sekarang kita gunakan nih ya uang kas 45,4 miliar ini untuk bayar ini supplier, karyawan, dan seterusnya ya, operasional. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Ini nilainya positif ya, artinya perusahaan ini secara CFO baik ya, nggak kayak yang periode sebelumnya ini negatif ya. Kenapa perusahaan itu harus positif ya CFO-nya? Karena kalau dia positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai ya, uang nyata ya. Uangnya tuh nggak cuma habis untuk bayar operasional. Tapi kalau periode sebelumnya, lihat tuh ya, teman-teman udah terima uang dari customer 49 miliar, untuk bayar operasionalnya nih, bayar suppliernya udah 48 miliar. Terus suruh bayar karyawan, bayar beban bunga, dan seterusnya, nombok, kurang uangnya, kurang 12,8 miliar. Ya, jadi uang ini diambil nanti dari dompet gitu. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi hati-hati gitu ya. Begitu net CFO negatif, itu udah tanda bahaya. Ya, udah antisipasi dulu, waspada gitu ya, karena bisnisnya nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan uang tunai gitu ya. CFO negatif kecil kemungkinan perusahaan juga nggak bagi dividen ya, susah gitu, karena kan uangnya dari mana ya. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansinya gitu ya, tapi sekilas ya, yang ini memang dia bagus ya, sebelum negatif sekarang jadi positif. Oke, sekarang untuk aktivitas ekspansi usahanya ini nilainya negatif ya. Ini artinya bagus, perusahaan artinya ya dia berekspansi ya, dia berekspansi, semakin lama semakin besar, atau dia memelihara aset produktifnya. Dan di sini ada perolehan aset tak berwujud ya, mungkin nggak tahu ya, ini bisa dicek aja, dia di CALK-nya di nomor 11 gitu. Cuman ini kan IOTF ini perusahaan GPS ya kalau nggak salah gitu, jadi mungkin ya berkaitan dengan itu aja bisnisnya. Oke, selanjutnya ini kita langsung cek ke aktivitas pendanaannya ya, atau aktivitas pinjaman ke bank. Dan ini kita lihat ya, ini nilainya ini unik ya, ini aneh sekali gitu, karena nggak lazim. Kenapa nggak lazim? Gini ya, ini lihat nih, ini pembayaran utang bank
gitu ya, nilainya malah positif. Ya, harusnya negatif. Ya ini ketuker. Penerimaan utang bank ini nilainya negatif ya. Biasanya yang lazim yang normal itu kalau pembayaran utang, pelunasan itu nilainya negatif. Kalau penerimaan utang itu dia nilainya positif. Ya, jadi ini saya nggak tahu yang benernya di mana untuk laporan keuangan ini, apakah nanti akan muncul laporan keuangan koreksi atau enggak ya. Ini saya memang di sini ada tulisan catatan ya 13 sama 16, cuma saya nggak mau cek lagi lah gitu ya, biarkan aja gitu. Jadi langsung lihat aja sumnya. Nah, kalau nilainya sumnya positif kayak gini ya, berarti kan dia ada kenaikan kas harusnya. Ya, berarti kemungkinan ini sih salah ketik. Ya, berarti kalau misalnya positif ya, berarti dia ambil pinjaman ke bank. Ya, nggak melunasi. Gitu. Kalau buat saya memang carinya kalau yang bisa yang bagusnya negatif. Artinya perusahaan ya berusaha melunasi pinjamannya, beban bunganya semakin ringan. Gitu ya. Jadi semakin besar, nanti apa laba bersihnya lebih besar gitu, dan juga uang kas sisanya juga semakin tinggi ya. Karena kan tadi bayar bunga itu kan pakai uang kas. Ya. Nah, jadi memang ini polanya plus, min, plus, dan ada kenaikan kas tara kas. Ya, berekspansi ini sekarang ini terlihat cukup stabil ya, cuman kenapa masih harus ambil pinjamannya, padahal CFO-nya saya rasa cukup. Lalu untuk yang periode sebelumnya ini polanya min, dan plus ya, dan ada penurunan kas tara kas, makanya uangnya habis, uang dompetnya gitu ya, untuk nombokin si apa CFO sama si CFI-nya ya. Oke, jadi ya ini sebaiknya bukan sebaiknya ya, apa namanya ya, sekilas mah lumayan lah, ini ada kenaikan kinerja ya. Oke, sekarang cek untuk likuiditas dan solvensinya ya. Kita balik lagi ke atas dulu sebentar. Ini untuk melihat resiko bisnisnya ya secara utang. Kita langsung pilih dulu untuk lewat rasio lancarnya dan juga rasio kasnya, ini kita pindahin dulu. Aset lancar, sekarang liabilitas lancarnya ya. Nah, yang ini nilainya ya. Kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat ya, untuk rasio lancar ini memang di 6,4. Ya, jadi sebenarnya ini kuat sekali rasio lancarnya. Cuman kalau di atas 2 atau di atas 3 gitu ya, kesannya perusahaan itu dia nggak produktif. Gitu ya, apa namanya, kurang bisa memaksimalkan penggunaan untuk aset lancar. Paling ini bisa digunakan aja untuk ekspansi lebih gitu, atau ya itu kalau memang untung dia bagi dividen aja. Gitu ya. Dan juga rasio kas juga kuat ya di 1,59. Jadi dia bisa melunasi liabilitas jangka pendeknya langsung gitu. Tapi kita ya cek lagi ya untuk short term debt-nya ya. Short term debt-nya ada utang bank jangka pendek yang ini ya nilainya. Tunggu ntar. Ya, sama dengan 15.096. Short term debt-nya ada ini, terus tambah utang bank jangka pendek yang ini ya, kita jumlahin dulu. Nah, oke. 97 plus 22. Nah, ini kita lihat ya. Nih, lihat. Untuk total utang short term debt ini 17,2 miliar ya, dan rasio kas terhadap short term debt ini bagus. Ya, dia 1,8 gitu. Jadi, saya rasa mungkin periode ini gitu ya. Ini kan kalau liabilitas lancar itu kan dia harus katakanlah harus dilunasi kurang dari setahun. Jadi, mungkin untuk posisi kas sebesar ini mungkin disimpan untuk ya ini pelunasan si jangka pendeknya ya, bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin secara pembayaran dividen mungkin ada kemungkinan ini ditunda dulu. Tampaknya sih seperti itu ya untuk interpretasi saya. Nah, lalu untuk jangka panjangnya ya, jangka panjangnya kita pindahin dulu total liabilitasnya. Oke, ya sekalian aja ya sama utang jangka panjang yang ini nilainya kita pindahin dulu. Ya, ini kita lihat ya. Untuk solvensi sih saya rasa ini masih rendah resiko untuk jangka panjang, karena ya daerah kurang dari 1 ya 0,16, dan untuk long term debt to equity-nya ini juga masih 0,03 ya. Jadi ini untuk jangka panjang sih ini rendah resiko sebenarnya. Tapi untuk jangka pendek ini ya sedikit sedikit diantisipasi aja gitu ya, karena mungkin fokusnya sekarang perusahaan untuk pelunasan pinjaman dulu tampaknya ya. Jadi setelah dipindahkan untuk data-data keuangan si IOTF, buat saya ya IOTF ya masih belum menarik gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada real bagian dividen
Ya, jadi belum terbukti gitu ya, profit belum terbukti menghasilkan uang tunai juga gitu ya, belum ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya ya. Tapi memang dia bagus ya, saat dalam banyak positif gitu ya, telah menghasilkan profitnya 0,05 kali modalnya, masih 5%, masih jauh dari balik modal, masih bertumbuh perusahaan ini ya. Tapi sayang sekali ya, ini harganya super premium sekali ya, di 2,97 PBV-nya, PR-nya juga di 559 ya, terlalu tinggi ini kalau buat saya. Secara pola arus kas memang sekarang udah kenaikan kinerja yang sangat baik ya, terutama dari segi CFO-nya. Sebelum minus sekarang plus ya, dan surplusnya ini besar sekali gitu. Cuman ya kembali ya, kenaikan CFO-nya ini kemungkinan besar untuk antisipasi untuk pelunasan utang jangka pendeknya. Jadi mungkin ada kemungkinan ya ke depan ya pembagian dividen ya mungkin kecil sekali ya kalau misalnya dia mau bagi dividen gitu. Karena yang sebelumnya ini juga kan dari sebelumnya nggak stabil, sekarang jadi mulai stabil gitu. Jadi ya bersabarlah, mungkin ya harus lihat kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk IOTF gitu ya. Nggak tahu nih buat teman-teman, menarik nggak IOTF ya, boleh sharingkan di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang mau jalan, tahun 2026 ini gimana, tahun depan gimana gitu ya. Silahkan teman-teman proyeksikan sendiri ya, apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya cuma bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya, nggak bahas tentang harga sahamnya ya. Jadi kalau besok naik atau turun saya nggak tahu ya, kembalikan aja ke market. Dan kalau masalah valuasi gitu ya, kembali lagi teman-teman yang menilai sendiri apakah masih murah atau mahal gitu. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari sini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.